Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini ya guys, gua mau membahas saham dengan market cap 100 miliar sampai 999 miliar. Jadi waktu video ini guys, gua membahas 10 saham bagus dengan market cap 1 sampai 5 triliun. Kemudian ada yang banyak yang komen, "Bang, kenapa ini nggak masuk, Bang?" Ternyata itu masuk kategori 100 sampai 999 miliar. Nah, latar belakang gua kenapa membuat video ini ya khususnya buat pemula. Karena gini guys, sekali lagi gua katakan, banyak orang tersesat di pasar modal. Bukan hanya investor retail, bahkan orang-orang dari kalangan terkenal itu banyak yang membeli saham tapi malah nyungsep. Kayak begitu guys. Bahkan beberapa waktu lalu kalau lu lihat ya guys ya, ada perusahaan atau ada orang yang cukup terkenal di Indonesia yang izin usahanya dicabut. Karena kenapa guys? Ya kalau yang kita tahu dia membeli saham-saham yang gak beres gitu loh, yang gak bener. Makanya akhirnya ya mungkin ya izinnya dicabut oleh OJK. Nah, sekarang kita akan membahas guys saham yang market cap-nya 100 hingga 999 miliar. Ada 10. Kita mulai dari yang pertama sampai yang kedua. Yang pertama dan yang kedua dulu guys nih. Jadi yang pertama dan kedua itu ada PBSA dan GHON. PBSA ini infrastruktur agribisnis, yang GHON ini adalah infrastruktur telekomunikasi. Keduanya memiliki price to book value di atas satu. Nah, nggak masalah memiliki price to book value di atas satu. Karena kriteria kita begini. Satu, saham dengan kapitalisasi pasar 100 sampai 99 miliar. Dua, harus berdividen. Nah, karena pada video sebelumnya guys di sini nih ada yang berkomentar, "Bang, bukannya kalau small cap, kalau kapitalisasi pasarnya kecil rawan digoreng-goreng ya?" Betul. Tapi tidak semua saham small cap atau kapitalisasi pasar kecil itu jelek semua. Enggak. Yang penting apa guys? Gue punya kriteria. Yang penting berdividen. Dan dia rutin bagi dividen. Kenapa? Kalau misalkan sahamnya digoreng, naik, ya, gue nggak bilang yang 10 ini adalah saham gorengan ya, enggak. Tapi ini kalau misalkan lu menganggap bahwa itu saham gorengan dan dia naik, ya tinggal jual. Kalau misalkan turun, karena dia membagikan dividen, tinggal beli lagi. Itulah kenapa dividen merupakan unsur terpenting. Jadi gua masukkan ke kriteria nomor 2. Tiga, price to book value maksimal 1,5. Jadi 1,4, 1,17 masih masuk. Di bawah satu lebih baik. Yang keempat, hutang terukur. Maksimal DER-nya itu 150%. Jadi sebenarnya DER di atas 100 itu nggak masalah. Karena kan cash flow perusahaan itu ada berbagai macam. Biasanya walaupun dia berada di DER di atas 100, itu masih nggak masalah. Tapi gue punya kategori sendiri paling tidak maksimal di atas 150. Seperti itu guys. Gue nggak mengatakan yang di atas 150 DER-nya jelek semua ya, nggak juga gitu. Tapi gue menyampaikan ini kepada teman-teman yang paling tidak baru masuk ke saham. Ada loh saham menarik yang hutangnya terukur maksimal paling tidak DER-nya 150. Kemudian yang kelima, ini tidak melihat likuiditas atau enggak ya. Jadi kalau misalkan saham small cap, lu yang berdana besar, itu memang agak sulit pasti masuk ke saham-saham seperti ini. Nah, kita sudah dapat dua nih, PBSA sama GON. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah CLPI sama NRCA. CLPI ini manufaktur tinta kemasan. Jadi kalau misalkan lu beli ya katakanlah bank-bank gitu ya, kemasan-kemasan produk-produk consumer goods, kalau perusahaan consumer goods-nya bagus kinerjanya, biasanya CLPI juga bagus. Dan CLPI ini gue cukup suka sahamnya. Ada juga NRCA. NRCA gue juga suka. Karena dia perusahaan konstruksi dengan PBV 0,72, market cap-nya 888 miliar, dan dia rutin membagikan dividen. Sudah begitu, dividen payout rasionya jumbo. Jadi NRCA masuk di nomor 3 dan 4. CLPI dan NRCA. Kemudian yang kelima dan keenam, ini ada saham Bayu. Bayu ini agen perjalanan dan pariwisata. Ini saham yang PBV-nya di atas satu, betul. DER-nya di atas 100%. Market cap-nya 480 miliar. Jadi waktu beberapa bulan lalu ini saham naik. Biasanya saham-saham yang bergerak di sektor pariwisata beberapa waktu lalu sebelum politik itu ya, sebelum tahun politik itu naiknya tinggi-tinggi. Termasuk Bayu ini.
Dan ada Ekat. Ekat ini pembuatan dan pemasaran tinta perekat. Tinta perekat tahu ya. Dan Ekat ini sehat loh. Perusahaan sehat, perusahaan bagus dengan PBV di bawah satu, market cap-nya 800 miliar, ekuitasnya bertumbuh terus. Pabriknya kalau gua nggak salah ada di wilayah Tangerang sana. Salah satunya ada di wilayah Tangerang. Domisili dan wilayah usahanya di Tangerang sana. Kemudian kita masuk ke yang nomor 7 dan nomor 8. Nomor 7 dan 8 itu ada GPRA dan LPIM. GPRA ini perusahaan properti. Dia perusahaan properti yang sehat, PBV-nya 0,3 ya. Wilayahnya usahanya itu ya, bisnisnya itu banyak di wilayah Bogor ya. GPRA Gapura Perdana Prima. Dan saat ini berada di angka 88 per lembar. Dia bagi dividen. Dividennya memang nggak gede. Nggak bisa dikatakan gede, guys. Dividen yieldnya nggak gede, dividen payout rasionya juga nggak gede. Tapi dia rutin membagikan dividen. Dan dia mau RUPS besok tanggal 21 Mei. Nanti lihat aja dia bagi dividen atau tidak. Gitu. Kalau misalkan dia bagi dividen, ya berarti masih oke gitu. Yang kedelapan ada Elpin. Elpin ini industrinya suku cadang kendaraan bermotor ya guys ya. Dan dia masih di grup repo kalau gua nggak salah. Dia punya PBV 0,44 dengan DER-nya 6,98%. Market cap-nya di angka 140 miliar. Nah, yang kesembilan adalah IS. IS ini adalah perusahaan perhotelan di Jogja. Dan ini adalah perusahaan yang biasanya merilis laporan keuangan duluan. Jadi perusahaan lain belum rilis laporan keuangan, IS ini udah duluan gitu. Kemudian dia adalah perusahaan yang biasanya membagikan dividen itu 2, 3, bahkan 4 kali dalam 1 tahun. Gitu guys. Jadi itu yang ke-9. Nah yang ke-10, karena ada 800 emiten di bursa, gue memilih 9. Seperti pada video ini guys. Gue memilih 9. Yang ke-10-nya silahkan lu tambahkan lagi di kolom komentar supaya nanti ada teman kita yang menonton video ini bisa melihat komentar lu, Bang. Ternyata ini masuk, Bang. Ternyata ini masuk gitu. Jadi sekali lagi guys ya, ini adalah perusahaan dengan market cap 100 miliar hingga 99 miliar yang bagus, yang bisa lu koleksi. Apakah ada yang bagus selain ini? Masih ada. Tapi silahkan lu cantumkan di nomor ke-10. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.